Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Buat ayunan langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah menciptakan langit sebagai atapnya, bumi sebagai lantainya, gunung sebagai dindingnya, dan lautan sebagai sumurnya. Salawat bermahkotakan salam tak bosan-bosannya kita curah limpahkan kepada pemuda padang pasir yang gagah lagi perkasa, yang elit memegang agamanya, bertitelkan Habibullah, berpangkatkan Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita semua dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari alam menyembah patung dari tepung terigu ke alam menyembah Allah yang satu. Sebelum saya menyampaikan sebuah pidato, alangkah baiknya kita semua bersama-sama membacakan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada kita Facebookan, lebih baik kita salawatan. Daripada kita Twitteran, lebih baik kita baca Quran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan untuk bersama-sama membacakan salawat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada dewan juri dan tak lupa pula kepada rekan-rekan pidato yang seperjuangan dengan saya. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mencintai Tanah Air Sebagian Daripada Iman. Kita sebagai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, betul apa betul? Betul. Harus menanamkan di dalam diri kita, harus menanamkan di dalam jiwa kita rasa cinta terhadap tanah air. Sebagaimana perjuangan para ulama-ulama, perjuangan para santri-santri, perjuangan para pahlawan-pahlawan terdahulu dalam memerdekakan negara Indonesia ini. Mereka rela mengorbankan nyawanya demi untuk kemerdekaan Indonesia ini. Mereka sangat rela kehilangan waktunya demi untuk kemerdekaan Indonesia ini. Dan kita juga sebagai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa harus bisa meneladani sikap para Rasul Allah yang mencintai terhadap tanah airnya, sebagaimana cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap negerinya. Bahkan Nabi Ibrahim sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Pertama,
Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negaranya aman dan sentosa. Kedua, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penduduknya dilimpahi rezeki. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penduduknya beriman kepada Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam begitu mencintai terhadap tanah airnya. Beliau begitu mencintai terhadap tanah airnya. Cinta tanah air ini tidak dapat dinyatakan tanpa adanya rasa patriotisme dan nasionalisme. Dan juga cinta tanah air tidak tergantung terhadap prinsip-prinsip keagamaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hubbul watan minal iman." Mencintai tanah air sebagian daripada iman. Kecintaan Nabi Muhammad terhadap negaranya, terhadap tanah kelahirannya, tampak ketika beliau hendak meninggalkan kota Mekah dan pergi menuju kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Seandainya bukan karena orang-orang yang bertempat tinggal di Mekah mengusir aku, maka aku tidak akan meninggalkannya." Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, cintakanlah kota Madinah ini seperti engkau mencintakan kota Mekah kepada kami." Memang cinta tanah air merupakan naluri dari seorang manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menjadikan patokan dari mencintai tanah air sebagian daripada rezeki. Sungguh benar ungkapan daripada lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang lain. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa seseorang yang meninggal dan meninggalnya dalam keadaan membela tanah airnya, maka sesungguhnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana dia membela terhadap agamanya." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pidato yang saya tadi bicarakan adalah keteladanan para nabi, para rasul Allah terhadap mencintai tanah airnya, dan juga perjuangan para ulama-ulama, perjuangan para santri-santri, perjuangan para pahlawan-pahlawan dalam memerdekakan negara Indonesia ini. Perjuangan mereka harus kita jadikan sebagai fondasi untuk mencintai terhadap tanah air. Karena apa? Karena mencintai tanah air merupakan sebagian daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas sebesar-besarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Karena manusia memang tempatnya salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.